Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu bi syara'il Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil layali wal ayyam. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa ati sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Para jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kepentingan pendidikan anak-anak kita. Kita tahu akhir-akhir ini dengan selesainya ujian nasional, baik di tingkat SD sampai tingkat SMA, terjadi beberapa hal yang dianggap aneh tapi dianggap juga biasa, yaitu siswa yang nyontek atau guru yang memberi bocoran soal dan sebagainya dan sebagainya. Berita itu santer di mana-mana, betul atau tidak wallahu alam. Tapi yang jelas, apapun yang berbentuk kurang jujur atau tidak jujur itu hendaklah kita jauhi dari diri kita. Sebab kalau anak-anak masih kecil sudah biasa tidak jujur, dikhawatirkan di belakang harinya nanti menjadi anak yang atau menjadi pemuda yang tidak jujur, kemudian jadi orang dewasa yang tidak jujur, kemudian jadi pemimpin yang tidak jujur. Maka ini sangat perlu diperhatikan. Jangan sampai ketidakjujuran itu melanda anak-anak kita. Namun alhamdulillah, ya ketidakjujuran itu tidak dilakukan oleh semua orang, hanya beberapa oknum atau beberapa orang saja. Dan mudah-mudahan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang ditayangkan di layar TV dan di media massa, baik di media cetak maupun media elektronik, dapat merubah perilaku orang-orang yang biasa tidak jujur menjadi jujur. Mudah-mudahan demikian, karena Allah sudah mengingatkan, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah engkau berkata dengan perkataan yang jujur. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman yang artinya wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari jilatan api neraka. Nah, ini semuanya mengingatkan kepada kita agar kita ini hidup ini disinari dan dihidayai oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berpedoman pada akal semata-mata. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menggambarkan jalan yang sesat dan jalan yang lurus itu, beliau menggunakan alat peraga. Padahal di zaman itu ya belum canggih, tapi beliau menggunakan alat peraga. Apa alat peraganya? Yaitu ketika para sahabat berkumpul, beliau berdiri di atas pasir, lalu tongkatnya digariskan ke pasir itu dan mengatakan, inilah jalanku yang lurus. Kemudian jalan-jalan yang di sampingnya dibuatkan jalan-jalan bermacam-macam, bercabang-cabang. Ini semua jalannya setan. Di artinya, kalau kita itu ingin selamat, maka hendaklah kita menggunakan jalan yang ditunjukkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, Rasulullah membuatkan kami garis dan bersabda,
ini jalan Allah. Kemudian membuat garis-garis di sebelah kanan dan kirinya dan bersabda ini jalan-jalan setan. Ini artinya umatnya itu disuruh lurus, milih jalan Allah dan Rasulnya, jangan jalan setan. Jadi kadang-kadang kita ini tidak demikian. Jalannya sudah ditentukan, tidak dilewati, yang lain yang dilewati. Alasannya ya sekarang kan sudah maju, menyesuaikan zaman dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini tidak diperbolehkan. Yazid berkata, garis-garis yang berpencar-pencar. Rasulullah bersabda, di setiap jalan ada setan yang mengajak kepadanya. Kemudian beliau membaca ayat Al-Quran. Jadi setelah menjelaskan digambar garis lurus, kemudian garis yang bercabang-cabang di sampingnya, beliau membaca firman Allah. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, kata Allah. Maka itu ikutilah maksudnya itu ikuti jalan tersebut, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan yang lain itu menceraikan kamu dari jalan Allah. Dan inilah yang kuwasiatkan kepadamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Quran surat Al-An'am ayat 153. Jadi Rasulullah itu guru yang sangat piawai. Belum ada alat seragam. Mungkin kalau Rasulullah itu hidup di zaman sekarang ya mungkin menggunakan teknologi yang canggih begitu Pak ya. Mungkin pakai peralatan apa. Tapi apa yang dilakukan beliau itu sudah menggambarkan bahwa sepanjang penggunaan alat-alat dan media itu bermanfaat dan tidak menimbulkan madarat, itu dibolehkan. Seperti internet ini kan banyak manfaatnya. Kita ini mau mencari bagaimana aliran-aliran di dalam agama Samawi, bagaimana para sufi zaman dahulu, dan bagaimana itu semuanya ada situs-situs tertentu. Itu bermanfaat, tetapi bisa juga menjadi madarat. Dibuka situs yang bersifat maksiat, maka menyesatkan. Begitu pula hal-hal yang lain. Maka sepanjang kita bisa mempergunakan untuk kemanfaatan itu sangat baik, dan menjauhkan yang dilarang. Ini contoh dari Rasulullah SAW, bahwa beliau itu selalu memberikan penjelasan dengan gambaran yang jelas, melihat kepada audiennya, siapa yang mendengarkan, siapa yang mengikuti pelajarannya itu. Jadi digambarkan dengan jalan yang lurus seperti itu, lalu gambaran yang lain adalah jalan-jalan setan. Terserah kita ini pilih yang mana. Kadang-kadang kalau ada seorang ceramah menunjukkan jalan yang lurus, dinilai oleh pendengarnya, sepo Pak, kalau bunggune, ya Pak Marianto ya, begitu katanya. Tapi kalau guyon terus data isinya, wah hebat ceramahnya Pak Haji tadi ya, begitu. Padahal guyonannya yang banyak. Sedangkan Rasulullah SAW menjelaskan dengan cara gamblang dan pernah menyampaikan kepada umatnya bahwa janganlah kalian itu menggunakan sesuatu untuk orang lain itu tertawa dengan kamu mendustai supaya mereka tertawa. Itu jangan dilakukan. Dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Dikatakan demikian, tapi justru sekarang ini banyak orang yang membuat cerita-cerita bohong ataupun kebohongan untuk membuat pendengarnya tertawa, atau orang yang menyaksikan pengajiannya itu bisa tertawa. Yang demikian ini adalah tidak diperbolehkan di dalam Islam. Artinya Nabi tidak memberikan contoh yang demikian.
Para ulama kita di zaman dahulu kalau berkhutbah, kalau berceramah, menyampaikan nasihat agama kepada masyarakat, ya memang tidak selalu kenceng saja, ya ada humornya, ada sentilan-sentilannya, tetapi tidak dibuat-buat, tidak membuat supaya menjadikan semua orang itu tertawa tidak, tetapi satu anekdot yang memang betul-betul terjadi dan perlu disikapi, perlu dihindari atau perlu dicontoh dan sebagainya, seperti itu. Tapi sekarang ini seringkali kebablasan kebablasan di dalam hal menyampaikan ini. Bahkan ada seorang kiai yang mengatakan, wah sekarang ini kalau tidak gendeng tidak laku, ada begitu. Ini kan sudah keterlaluan. Maka kita ini hendaklah mengikuti jalan yang lurus, jalan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menggunakan garis-garis untuk menjelaskan apa yang ingin beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Imam At-Tibi dalam menjelaskan perkataan Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW membuatkan garis, berkata, yaitu membuatkan garis untuk kami agar kami memahaminya. Penggambaran atau pemisahan dilakukan untuk mengungkapkan makna yang terselubung dan membuka tirai dari rumus-rumus yang tersembunyi. Jadi sudah canggih sekali Rasul kita ini. Lalu kenapa kita ini kok kadang-kadang memilih yang lain? Gitu. Kita seharusnya sekolah-sekolah Islam itu mengkaji ini sampai sedetil-detilnya bagaimana Rasulullah itu mengajarkan sesuatu. Kita melihat teori-teori dari Barat, dari mana saja boleh, tapi untuk sekedar perbandingan, sekedar pengetahuan, bukan untuk dipraktekkan dan diamalkan secara 100%. Tapi kita mana yang bisa digunakan, mana yang tidak. Sebab akhir-akhir ini banyak pendidikan yang mengarah kepada kebebasan. Anak dibiarkan bebas berlari di kelas dan sebagainya tanpa memperhatikan guru, nulis sambil tidur, sambil lesehan seenaknya, pokoknya tidak dipaksa. Nah ini ada murid protes, loh guru, anak saya ini kok kalau nulis mesti tidur. Wah iya, sekarang pendidikan nggak boleh memaksakan Pak. Nah ini kan, ini jelas keliru, tidak benar. Ya memang tidak dipaksakan, tetapi diarahkan anak itu. Kalau kalian menulis dengan tidur, akibatnya begini dan begini, merusak mata dan sebagainya. Itu dijelaskan sesuai dengan kadar umur mereka, kadar usia mereka. Kalau mamanya anak kecil ya diberitahu, ayo kalau kamu bisa begitu, kalau duduk nanti tidak bisa nulis dan sebagainya. Umpamanya begitu, nanti kalau bertanya tambah banyak pertanyaannya, tambah bagus. Itu bukan kok kamu banyak bicara dan saya layani, ya akhirnya mati kreativitasnya itu menjadi mati. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah, hadis-hadis yang kami ungkapkan tadi menunjukkan bahwa Nabi SAW itu bisa menggunakan berbagai metode, ya, dan membolehkan menggunakan berbagai metode asalkan halal dan baik untuk penjelasan apa yang kurang jelas dari apa yang beliau sampaikan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah membuat garis segi 4 dan membuatkan satu garis lurus di tengahnya hingga keluar darinya, dan membuatkan garis-garis kecil dari garis tengah ke garis yang ada di sampingnya. Lalu beliau bersabda, ini manusia dan ini ajalnya yang mengelilinginya. Garis yang keluar adalah harapannya. Garis-garis kecil adalah sesuatu yang bermanfaat atau yang madarat baginya di dunia dan di akhirat. Jika ia selamat dari ini, maka ia tidak akan selamat dari yang ini. Jika ia selamat dari ini, maka ia tidak akan selamat dari yang ini. Pada saat itu Rasulullah menggambarkan garis segi 4, di tengahnya ada garis yang memecah persis, lalu di kanan kirinya itu ada garis-garis. Yang kata beliau, ini adalah garis kehidupan, garis ajal manusia. Jadi manusia itu nanti ya dikerumuni pasti akan mati.
lalu menonjolkan dirinya, ini harapannya. Kadang-kadang harapan itu melebihi, angan-angannya itu melebihi dari kemampuannya. Kemudian gangguan di kanan dan di kiri itu sangat banyak. Maka siapa yang memegang atau berada pada garis lurus yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, dia akan selamat. Dia bisa menghindari yang ini tapi tak bisa selamat dari yang ini, dan seterusnya. Begitu indahnya ajaran Rasulullah dan cara penyampaian beliau kepada umatnya. Para jamaah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada sumbang saran, ya terutama ini Pak Haji Hanung ini yang sudah berpengalaman di pesantren zaman dahulu ini ya, mungkin bisa menyumbangkan sarannya, atau Pak Agus pengamat pendidikan, dan bapak-bapak yang lainnya. Silakan, mungkin dimulai dari Pak Agus ya. Assalamualaikum. Berkaitan yang pendidikan, sekarang kejujuran kan jalan langka, Pak. Bagaimana sejak bangsa mulai TK itu diajak bangsa kayak mengkampanyekan pendidikan itu, kejujuran itu ditanamkan mulai TK sampai SMA. Karena itu generasi penerus itu akan menentukan kapan bangsa itu akan bisa maju. Tanpa itu saya rasa sulit. Karena generasi yang sudah menjabat sekarang itu kejujuran udah langka. Karena dia berbuat tidak jujur justru menguntungkan para pejabat itu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Gus. Jadi ini tanggung jawab kita secara keseluruhan. Di rumah orang tua mengajari jujur, di sekolah para guru mengajari kejujuran, di masyarakat para tokoh masyarakat juga harus memberikan contoh kejujuran di tengah masyarakat. Sebab kejujuran itu semakin hari semakin langka, semakin sulit, Pak ya. Kadang-kadang ada orang yang bangga dengan ketidakjujuran. Contohnya mendapat nilai baik tapi hasilnya ontek. Nah ini kan kita nggak ada artinya itu. Baik tapi baik sekejap. Setelah diberikan pertanyaan yang sesuai dengan ukuran kemampuannya, tapi sama sekali. Makanya dulu pernah terjadi sebuah sekolah menerima hasil tanam ya Pak ya, zaman itu dari SD negeri. Bagus-bagus, setelah dites oleh guru di SMP-nya, kok nggak bisa apa-apa, karena sesuai dengan tanamnya. Akhirnya jadi cemooh, tanam sana tidak dapat dipercaya dan sebagainya. Ini salah satu contoh ketika jangan sampai terulang lagi. Standar-standar saja lulusnya, tapi memang kemampuannya ya seperti itu, dan di atas itu lebih bagus daripada nampaknya lebih bagus, tapi kemampuannya di bawah itu. Nah, tidak apa-apa kita tidak masuk negeri, mamanya, tapi kejujurannya itu dapat dipertaruhkan, nanti jadi orang pintar, jadi sarjana yang jujur, jadi pejabat yang jujur, jadi anggota dewan yang jujur. Nah ini sangat penting kejujuran itu. Makanya nilai kejujuran itu harus ditanamkan sejak dini. Anak-anak bermain itu saja bisa dilihat, Pak, jujur atau tidak nanti di masa depan. Nah, seperti itu. Nah, di pesantren itu sudah dilatih gurunya, kiainya ya, pengasuhnya, Pak Kiainya, santri-santrinya semua dalam satu tempat. Dan ini bisa melihat Pak Kiainya kurang bagus perilakunya ya, santri-santrinya nanti niru begitu. Nah, tentu Pak Kiai menjaga jangan sampai perilaku beliau itu memberi contoh yang tidak baik. Insya Allah para kiai semuanya ya sudah berusaha seperti itu, sampai disebut dengan gelar kiai karena kepiawaiannya, karena kepandaiannya, karena kealimannya dan akhlaknya yang mulia di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu. Begitu Pak Gus, terima kasih Pak Gus. Mudah-mudahan kejujuran ini semakin hari semakin dimiliki ya. Jangan sampai kejujuran yang hilang atau seperti mutiara yang hilang. Mungkin Pak Dianu monggo Pak, ada ya silakan lagi. Ini Ramadan jumpa mungkin keluar pulau ini monggo. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, di dalam pendidikan kita ini sebenarnya yang menjadi pertanyaan besar adalah sistem yang ada di dalamnya. Yang pertama,
Nah, kalau kita lihat anak-anak ini dalam belajar itu terlalu dipaksakan sebenarnya, sehingga dia menyerap pelajaran yang diberikan oleh guru itu tidak mantap. Akhirnya terjadilah sesuatu manakala sudah ujian akhir seperti sekarang ini. Jangankan ujian akhir, ulangan biasa saja belum mereka mampu untuk itu. Tetapi karena dipaksakan, suatu sekolah akan berprestasi manakala murid-murid yang sekolah di sana itu lulus semua. Ini suatu hal yang sebenarnya tidak masuk akal. Dalam suatu lingkungan pasti ada satu anak yang lemah, ada yang pintar, pasti ada itu terjadi. Tapi mau disamakan semua itu tidak mungkin itu. Nah, inilah yang perlu kita teliti sebenarnya. Nah, yang kedua, di dalam pendidikan ini, rumah, sekolah dan lingkungan tidak ada integritas di dalamnya. Pulang sekolah hanya diam, ibu bapak tidak ada, atau mungkin dia tidak pulang, terpengaruh dengan lingkungannya, sehingga tidak ada integritas satu sama lain di dalam mendidik bangsa ini. Saya kira demikian, Ustaz. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haji Anu, sangat bagus sekali. Jadi memang sistem pendidikan ini yang perlu diperhatikan. Apa disederhanakan atau bagaimana, itu sangat perlu. Sebab orang sekarang itu taruhannya, wah kalau sekolah itu lulus 100%, dipasang sepanduk, sekolah lulus 100%. Padahal itu kalau menurut pandangan orang-orang tua seperti Pak Haji Hanum dan bapak-bapak yang sudah sepuh ini, tertawa loh, padahal itu semua. Padahal anak itu ada yang bodoh, ada yang lemah, ada yang sangat pintar, sangat menonjol. Sudah wajar kalau satu atau dua tidak berhasil, itu sudah biasa. Tapi sekarang menjadi kebanggaan. Yang kemudian banyaknya mata pelajaran yang didejalkan. Maksudnya itu dipesankan. Ini pesan, sehingga kemampuan anak untuk menerima pelajaran itu tidak 100%, menyerapnya juga tidak 100% karena banyaknya titipan-titipan dan pesan-pesan ini, sehingga tidak mantap tidak mantap yang diterima anak-anak itu. Kemudian yang kedua tadi apa Pak? Yang kedua tadi, lingkungan tidak ada integritas, tidak ada kesinambungan antara lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Jadi anak belajar di sekolah itu seperti ini, tapi tidak dipraktekkan. Di masyarakat tidak ada nampak saja. Di rumah juga demikian, kadang-kadang mau mempraktekkan kejujuran, mau mempraktekkan sopan santun, orang tua tidak ada di rumah, baik bapak maupun ibu atau siapa. Kadang yang ada pembantu. Begitu. Jadi integritasnya tidak ada. Sedangkan integritas kurikulum itu sangat diperlukan. Jadi apa yang dipesankan oleh negara, dipesankan oleh agama, ini semua terintegrasi. Ada kesinambungan di rumah, di masyarakat, dan di sekolah. Di sekolah diajarkan begini, di rumah juga demikian. Jadi di masyarakat contohnya begitu. Nah, anak-anak diajari akhlak yang mulia, sementara di luar itu gambar-gambar porno terpampang. Orang minum minuman keras seakan-akan tak ada batas. Baik pun itu di lingkungan dekat sekolah, di lingkungan umum, kadang-kadang ini tidak terbatas. Nah, ini juga kita bisa memberikan pendidikan, hasil pendidikan yang baik. Nah, terima kasih Pak Janu ya. Mudah-mudahan sistem ini bisa diperhatikan dan mungkin bisa diadakan penyempurnaan, penyederhanaan dan sebagainya. Ada satu syarat mengenai penegakan hukum. Ya. Kita ini sudah terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, terutama macam orang korupsi misalnya. Ini sebagai akibat daripada ada yang bawa tadi itu. Nah, ada satu hadis yang kita lupa pada bapak-bapak di atas ini, yaitu sabda Nabi, andai kata anakku Fatimah mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya. Nah, kita ini susah untuk berbuat demikian. Kalau teman ya, oh jangan, itu teman,
Ini yang repot, Pak. Nah, jadi ada pengalaman baru waktu Timur Leste masih di bawah kita. Istilah keluar pengawasan melekat. Gubernur Timur Leste waktu itu mengatakan, susah, itu semua teman. Nah, kalau sudah bicara soal teman, tidak akan jadi kejujuran yang muncul. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi kejujuran kita, keadilan kita, hukum kita juga mengajak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu ada seorang sahabat menjadi kurir, maksudnya minta tolong. Ya Rasulullah, ini anak orang terpandang mencuri sesuatu. Kalau bisa diringankan hukumannya, dia sanggup mengembalikan barang curiannya dan sebagainya dengan harapan yang macam-macam. Saat itu Rasul menjawab seperti yang disampaikan Pak Hanum tadi. Wahai sahabat, demi Allah yang tanganku, yang jiwaku ada di tangannya. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Seandainya putriku sendiri Fatimah mencuri, niscaya akan kupotong tangannya. Seperti itu. Keadilan dan kejujuran ditunjukkan oleh Nabi SAW seperti itu. Sedangkan sekarang ini tidak. Oh, ini teman, ini bolo, ini masih keluarga dari istri saya, ini keluarga dari anak-anak juga. Akhirnya hukum ini tidak berlaku. Nah, ini harus ditegakkan juga, dan itu pun dimulai dari anak-anak. Anak-anak bermain-main itu menunjukkan kejujuran, ya. Nah, di sebuah cerita Jawa ada sebuah cerita tentang kejujuran itu. Seorang jaksa ini bingung menentukan bagaimana putusan yang akan disampaikan itu. Tiba-tiba dia melihat anak-anak bermain-main. Permainannya itu rupanya hakim-hakiman seperti itu. Dia menemukan jawaban. Kok benar anak-anak permainan itu? Yaitu diantaranya membuktikan sesuatu kesalahan itu dengan cara yang bagaimana anak-anak dalam bermain itu bisa ditiru dan berhasil. Dia bisa menemukan bahwa orang yang menitipkan barang tadi itu menipu kepada yang dititip itu menipu kepada pemilik barang dengan sembunyi-sembunyi, tapi bisa diketemukan berkat permainan anak-anak tadi menginspirasikan sesuatu kepada jasa. Dan ini sudah langka, Pak. Jasa yang demikian ini sudah langka. Saya melihat itu riwayat hidup almarhum Bakharuddin Lopang. Itu pernah diberi sebuah hadiah oleh salah seorang. Ketika dia datang, loh, kok ada apa ini? Terus ajudannya diminta kembalikan barang ini. Loh, Pak Bakharuddin ini pisang Pak Bakharuddin, kalau dikembalikan nanti sudahlah. Pokoknya kita itu jangan membiasakan yang demikian ini. Kembalikan kepada petani yang memberi tadi. Walaupun dia sangat simpati pada saya, tapi ini tidak caranya demikian. Seperti itu. Apalagi yang besar. Pernah itu terjadi suatu saat dia mendapatkan hadiah parcel yang sangat besar. Ada permen coklat dimakan sama anaknya. Senang. Dilihat sama baru dulu kok kurang ini. Tolong belikan ke toko. Tutup lagi dan kembalikan pada yang punya. Loh, kalau semua pejabat seperti itu memberi contoh yang demikian, betapa indahnya hidup ini. Sugeng Iman Santoso, mantan Kapolri itu juga demikian. Pernah ketika masih dinas itu diberi hadiah 2 buah sepeda motor Itali Lambretta. Anaknya yang masih duduk di SMA itu sangat senang, bukan main. Waduh, saya bisa naik sepeda motor seperti teman-teman saya. Ternyata Hugeng datang, dia tanya, dari mana ini? Dari toko ini. Coba kamu lihat, kalau tokonya masih buka, kembalikan sekarang. Kalau tidak, ya besok pagi. Paling tidak. Begitu toko ini buka, kembalikan. Katakan kepada mereka bahwa Hugeng mengucapkan terima kasih dan keluarga Hugeng tidak memerlukan motor demikian. Ini hebat sekali. Sangat kejujuran. Seorang ulama bernama Hasan Al-Basri didatangi para budak. Wahai Pak Kiai, tolong kami ini diperhatikan dan dibebaskan. Ya, minimal kita doakan di dalam khutbah Jumat. Para budak itu sudah menunggu. Wah, besok khutbahnya Pak Kiai pasti menjelaskan tentang hikmah memerdekakan budak. Ternyata yang ditunggu-tunggu sudah keluar. Setelah menjelang akhir khutbah, dia berkata,
Alhamdulillah budak-budak yang telah menghadap saya semua sudah saya beli dan saya merdekakan. Betapa kagetnya dia tidak memberi memberi uraian yang macam-macam, tapi dia sendiri membuktikan dibeli dan dimerdekakan. Baru pada Jumat berikutnya dia bercerita tentang keutamaan memerdekakan kita, tapi dirinya sudah memberi contoh lebih dahulu. Inilah figur para pemimpin yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian para jamaah, rupanya sudah terlalu siang ini ya. Kita stop dulu ya. Nanti Pak Amin ya untuk minggu depan. Begitu. Terima kasih Pak Anu dan Pak Agus yang telah memberikan saran-sarannya, dan terima kasih atas perhatian para jamaah. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.